Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapa. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat istirahat malam yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh mengikuti Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji, mau menyembah-Mu. Haleluya, amin.
keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau membuang jauh ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, yang seharusnya kami ya Tuhan mati, dihukum ya Tuhan, tetapi oleh karena salib-Mu ya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu ya Yesus, Engkau telah memberikan kami kekudusan, Engkau telah memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Yesus. Pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terlebih kita mau mendasari kehidupan hari ini dengan firman Tuhan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di 1 Petrus 2 ayat yang keempat dan kelima. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat karena manusia mulai mementingkan kehidupannya sendiri, mulai egois, mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tetapi kita juga tahu bahwa ada beberapa orang juga yang mengenal tentang sebuah kebaikan. Mereka melakukan kebaikan untuk bekal mereka ketika mereka meninggal nanti. Dan mereka tahu bahwa ketika mereka melakukannya, itu akan menjadi tabungan buat mereka ketika mereka meninggal dunia. Namun tidak dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena ketika kita meletakkan hidup kita pada dasar Kristus, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang diperkenankan Allah untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika seseorang mendasari kehidupannya dengan Kristus sebagai dasar yang kokoh, sebagai dasar yang kuat dalam kehidupannya, maka dia pun harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Seseorang harus meneladani Kristus ketika dia menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupannya. Demikian juga Kristus adalah sebuah batu yang hidup, maka kita pun dituntut untuk menjadi batu yang hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memiliki kehidupan yang sama seperti dunia ini. Kita harus memiliki hidup yang berbeda atau memiliki kualitas yang lebih dari yang dunia miliki. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia mengenal sebuah kejahatan, dan kita dihimbau atau kita dituntut untuk menjauhi segala jenis kejahatan. Ketika dunia mengenal kebaikan, kita dituntut untuk melakukan lebih dari sebuah kebaikan. Dunia mengatakan berbuat baiklah. Firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Ketika dunia mengatakan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi firman Allah mengatakan ketika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ketika dunia mengatakan lebih baik tangan di atas, firman Tuhan mengatakan janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
kehidupan orang-orang percaya harus mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan, di mana ketika kita mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, maka kualitas hidup kita akan lebih dari kehidupan di dunia ini. Walaupun dunia mengenal sebuah kebaikan, tetapi kualitas kehidupan kita yang didasarkan pada firman Tuhan akan memiliki kualitas yang lebih. Kualitas batu yang hidup itu harus di atas kualitas kehidupan di dunia ini. Tidak hanya menjauhi kejahatan, tetapi membenci kejahatan. Tidak hanya tahu yang baik, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena dalam sebuah kehendak Bapa tidak hanya mengandung kebaikan, tetapi di situ juga mengandung perkenanan dan kesempurnaan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan memiliki kualitas yang lebih, dan kita bisa berjalan melakukan kehidupan kita menjadi batu yang hidup di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, sekali lagi kita mendasarkan kehidupan kita kepada Kristus, maka kita pun dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Kristus dikatakan sebagai batu yang hidup, maka kita pun harus atau dituntut untuk menjadi batu yang hidup dalam kehidupan kita, supaya apa yang Kristus lakukan kita lakukan, supaya Kristus menjadi role model dalam kehidupan kita, supaya apa yang Kristus lakukan kita pun lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun juga memiliki makna, memiliki tujuan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menghidupi, memberikan hidup bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Kehidupan kita, daging kita memang lemah Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada tuntunan Roh Kudus, maka kita pun bisa menjadi batu yang hidup. Kehidupan kita bisa memancarkan apa yang Kristus lakukan, sehingga kita pun menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kualitas Kristus ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau berjalan bersama Roh Kudus untuk menuntun kita menjadi batu yang hidup, memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Bahkan ketika dunia mengerti apa yang baik, kita harus lebih dari yang baik. Untuk itu, mari kita mau terus belajar tentang firman Tuhan, terus mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, terus bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, supaya kita terus menjadi serupa dengan Kristus, terus menjadi sesuai dengan apa yang Kristus lakukan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan untuk menjadi batu yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mau meneladani Kristus dalam kehidupan kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kami pun menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kehidupan kami, untuk kami terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini saya boleh menginformasikan info sepekan MCC. Yang pertama adalah latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Dan ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, kami mengajak untuk bergabung di acara ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bergabung kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Kita akan tutup ibadah selamat pagi Bapa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat selamat pagi Bapa pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan seimbang ya Tuhan. Bukan jasmani kami saja yang sehat ya Tuhan, tetapi roh dan jiwa kami boleh sehat di dalam Engkau ya Yesus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.